saja kita menuju game yang pertama Sunhawk. Silahkan, selamat menyaksikan. Yes, betul banget. Dan juga kita pastinya sudah tidak sabar ingin melihat keseruan yang terjadi di game kita yang pertama dari total 16 tim yang bertanding untuk grup A, B, D, dan juga E, Sanskuy. Kita akan melihat ini dia para pemain-pemain yang langsung cepat untuk turun. Kita belum lihat pesawatnya dari area sebelah mana, ternyata dari arah Camp Bravo menuju ke Pulau A, menuju ke Drop Zone. Dari Scarlet Gaming dan juga Alter Ego Limax. Painan masih menjadi tanda tanya besar siapa yang akan coba mengisi. Dewa United bermain untuk match kali ini. Bisa saja mereka kembali ke kampung halamannya season kemarin, Painan. Iya betul banget. Dan sejauh ini dari arah Dewa United juga masih belum terpantau. Kalau misalkan dia melakukan early drop, mungkin mereka akan menuju ke arah bagian kampung. Tapi nyatanya tidak, malah bagian kampung akan coba diambil nampaknya diisi posisinya oleh tim BNW ataupun dari tim Garrison Dogma. Betul sekali, Dewa United mudik mereka mungkin karena ini adalah mencoba menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, sehingga mereka mudik duluan sebelum yang lainnya. Iya betul, mereka balik ke kampung halamannya duluan, berarti mendahului yang lainnya dulu. Benar. Yang lainnya belum mulai puasa, mereka udah mudik duluan. Betul sekali, itu dia persiapan dari Dewa United saat ini. Ada pemain-pemain mereka yaitu Hands the Public, Uni dan juga yang lainnya menuju ke arah Painan. Tapi kita juga melihat adanya Jar-Jar dan pemain-pemain Onyx yang juga berada di sekitar dari Painan. Berarti Onyx mengambil area drop zone yang harusnya diambil sama Ion karena Ion gak main. Iya betul. Dan bahkan dari arah kalian juga udah mulai nge-split cukup jauh, bahkan sampai ke arah bagian jangkauan scrappingan dari tim Bigatron Red Aliens dari arah serang Luxi, yang nampaknya juga udah mulai menyadari bahwa ada tamu tidak diundang dari arah tim Onyx. Ya, terlihat saat ini fight yang pastinya akan terjadi saat lagi. KBZ yang ada di punggung dari Luxi sudah ditembakkan tadi, kembali kali ini bersiap di tangannya. Reload terlebih dahulu. Ada seorang Cleon yang sudah pasti terpantau melakukan proning. Cleon mencoba untuk lari. Tembakan yang kedua dilakukan juga belum berhasil, namun akhirnya Yuhaila dari arah yang berbeda dengan M16-nya berhasil mendapatkan Cleon. Yes betul, adanya follow up lagi dari member tim Bigatron lainnya, itu dari arah seorang Yuhai yang berhasil bisa mendapatkan confirm elimination yang pertama untuk tim Bigatron Red Aliens. Ini berarti ada movement yang tidak terduga lagi-lagi dari arah tim Onyx, yang dimana dia nge-split cukup jauh dari kawanannya mengambil ke arah bagian bootcamp, yang dimana itu memang jalur scrappingan dari arah tim Bigatron. Ini yang membuat 2022 PMPL Indonesia Spring Split menjadi sangat seru untuk kita saksikan setiap matchnya, karena yang bermain ganti-ganti, Windy. Ada di setiap matchnya satu grup yang tidak bermain, membuat drop zone ya emang drop zone-nya itu aja akan terus bergeser, akan terus berganti. Onyx sudah melakukannya di hari ini. Bahkan kita juga melihat Dewa United juga berpindah menuju ke arah Painan. Jadi fight-nya melibatkan tim yang beda-beda terus. Iya betul. Dan juga bahkan tadi dari EVOS juga udah mulai ada movement yang baru juga dari RKF. Dia nggak langsung mengambil ke arah bagian center dari Paradise, tapi dia nge-split cukup jauh sampai ke jembatan yang penghubung ke arah bagian Hatin. Wow, Split cukup jauh. Menarik sekali untuk kita lihat adanya mulai perkembangan dari permainan masing-masing tim kali ini. Pastinya evaluasi sudah mereka lakukan karena banyak match sudah dilalui, banyak Sunhawk sudah mereka lewati, dan saat ini kita memantau juga pemain-pemain dari GPX menggila di awal, mereka mendapatkan banyak elimination, mendapatkan WWCD di Erangel match yang pertama, match kedua maksud saya Erangel yang pertama, tapi setelah itu mereka belum kelihatan lagi. Iya dan kemarin juga nampaknya dari GPX juga sempat keculik playernya sama member dari tim BNW. Ya. Mereka nge-split sampai ke bagian compound di atas ban, itu keculik posisi dan ada happy birthday yang diberikan oleh tim BNW. Jadi banyak banget harus hal-hal yang diantisipasi untuk di Sunhawk kali ini. Ya, kita juga melihat point of view dari seorang Maybe, pemain yang hanya dipercaya saat bermain di Sunhawk oleh Geek. Karena saat bermain di map yang lainnya Kato yang main. Kato nggak main, cuma di Sunhawk aja dan digantikan perannya oleh Maybe. Yes betul, berarti dari arah Maybe mengisi kekosongan untuk memperkuat lagi line up dari arah Geek untuk bisa memaksimalkan poin yang ada di arah bagian Sunhawk. Dan kalau misalkan kita berbicara Geek, dengan presentase mereka di Sunhawk itu juga cukup baik, cukup bagus program mereka, apalagi untuk sekarang tuh nggak ada NFT. Jadi biasanya dari arah Geek kan suka ketan sama NFT. Ya. Tapi dengan tidak ada NFT, pergerakan dari arah Geek harusnya bisa lebih leluasa lagi. Menjadi sangat menarik kalau kita lihat pastinya di match kali ini. Lyzek bersama dengan pemain-pemain EVOS Reborn yang lain juga sudah mulai melakukan sebuah pergerakan lootingan-lootingan tadi mereka di area Paradise. Memang kampung halaman dari EVOS Reborn. Berpindah kembali, ini dia Dewa United. Kemarin sempat bermain dengan baik, Uni membuat Dewa United mendapatkan secercah harapan, meratakan pemain-pemain aura, dan kita melihat juga apa yang bisa Uni lakukan ke dalam timnya.
Yes, betul. Dewa Uni kalau kata Kak Pasta. Kemarin ya. Kemarin Dewa Uni. Sangat baik sekali saat di Miramar menahan full squad dari Aura yang kalau kita lihat Jaden kemarin terlambat untuk melakukan backup sehingga dia ketinggalan di belakang sendiri. Tapi ini dia pergerakan cepat ternyata dilakukan. Turun di painan tidak berlama-lama mereka langsung menuju ke area yang biasanya kalau kita ngomongin PMPL saya itu diisi sama Face Clan Bukit itu yang lagi diincar sama Dewa United. Yes, betul. Dan juga biasanya Bukit itu tempat splitnya Yuhai juga sendirian menjaga bagian belakang dari bagian belakang gudang 3, tapi nampaknya ada granat juga yang dikokang dari arah seorang Depsuke yang berusaha untuk mendapatkan confirm knocknya ke arah seorang Audrey yang ditargetkan nampaknya, dan itu dia lempar granat hanya mencicil seperempat HP dari arah seorang Audrey. Depsuke bersama pemain Void yang lain, mereka juga merupakan tim yang harus segera bangkit, harus segera ada improve yang dilakukan oleh Void 4.0 karena ini adalah Void generasi keempat bisa dikatakan. Mereka selalu berganti-ganti pemain-pemainnya dan saat ini Depsuke yang tersisa. Dewa United seperti yang tadi kita katakan ingin bergerak menuju ke area bukit dan langsung mendapatkan satu knock. Sangat penting knock yang didapatkan lagi-lagi oleh pemain satu ini, Uni. Wow, Dewa United akan semakin lebih agresif lagi untuk di match pembukaan kita kali ini, di mana tertangkapnya satu player dari arah tim Bigetron itu seorang Luxi, dan belum ada tanda juga akan coba di revive. Tapi dari arah Yuhai akan coba mendapatkan momentumnya untuk bisa memberikan backupnya ke arah seorang Luxi. Bahkan ada tembakan demi tembakan yang dilakukan menuju ke area seorang Liquid. Liquid juga melakukan tembakan balasan kali ini, namun holo saja scope yang dimiliki oleh Liquid sehingga tidak terlalu membantu. Visionnya menuju ke arah Dewa United. Cannot melakukan proning terlebih dahulu, healing sedang dia lakukan, bahkan selesai menggunakan medkit langsung full 100% HP-nya mundur kembali. Kali ini Dewa United menguasai area bukit. Yes, betul. Tidak banyak equipment yang bisa dimainkan oleh seorang Liquid, jadi terbatasnya vision untuk bisa melihat lagi area ke arah tim Dewa United. Sementara itu kita bergeser juga ke arah seorang Zuxi yang juga udah stay di satu buah batu untuk bisa mempertinggi lagi visionnya, dan bahkan udah ada Kup RB juga yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Zuxi. Sedang bergerak kali ini. Wow, sangat percaya diri sekali pemain-pemain Dewa United ingin meretake area bootcamp. Nampaknya mereka langsung datang menuju ke arah defensif dari Bigetron Red Alliance. Yes, betul. Dan nampaknya dari arah Uni juga masih berusaha untuk mendapatkan knockdownnya tadi ke arah tim Bigetron lagi, dan nampaknya dari arah Luxi sudah sukses ter-revive posisinya, Sanskoy. Kita melihat kali ini fight-nya sangat seru sekali pastinya. Kalau kita ngelihat fight yang seru kayak gini, Windy, pastinya kurang lengkap kalau nggak ada 99. Iya betul, dilengkapi lagi dengan kode promo dari arah Grab dengan 50% dengan kodenya PMPL IDX Grab. Itu dia, pastinya akan lebih lengkap lagi kalau kita menyaksikan fight yang satu ini. Karena Dewa United mulai datang, membuat Bigetron Red Alliance harus mundur terlebih dahulu. Sedikit demi sedikit, dua pemain yang tadinya ada di gudang sudah mundur ke belakang, regroup ke alas seorang Liquid. Iya betul, tadi Zuxi juga yang di arah bagian bukit belakang udah mulai mundur juga ke arah bagian compound kembali di arah bagian main area bootcamp, dan dari Uni juga nampaknya masih sedikit ragu-ragu karena dari Bigetron juga mereka udah reset up kembali, mereka udah reset kembali dan mereka berusaha untuk nge-lock kembali angle-nya ke tim Dewa United. Zuxi pun memberikan headshot-nya ke arah seorang Keno, ter-knockdown lagi player dari arah tim Dewa United. Wow, push yang coba dilakukan oleh Dewa United ternyata kali ini momentumnya sedikit hilang, tapi harus segera membuat momentum lagi. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba satu knock penting juga didapatkan oleh pemain dari Bigetron Red Alliance. Balasannya terlalu sakit. Yes betul, dan hanya menyisakan dua player aktif lagi dari arah tim Dewa United. Bahkan tidak ragu lagi dari arah seorang Zuxi langsung mengambil ke bagian lower ground, tapi nampaknya hands juga langsung dibelakang ke bagian lobby. Hanya tersisa dua dan Uni bahkan terlihat movementnya yang dibuat dari bagian dalam pergudangan. Kita lihat saat ini pastinya sudah bersiap pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Ada satu yang menggunakan Kup RB mundur cukup jauh, flank cukup jauh. Yuhai juga datang. 4 sisi yang menjadi incaran dari Bigetron Red Alliance menuju ke arah satu gudang saja. Take down lagi. Uni menjadi korban selanjutnya. Tersisa yang terakhir, Steve Boy bertahan seorang diri melawan dua pemain sekaligus dari Bigetron Red Alliance. Datang kali ini Yuhai sudah sangat dekat. Bahkan ada jiggle-jiggle pastinya akan coba dilakukan, dan Rata sudah ini dia beli beras ke Kalibata. BTR ngeras Dewa United Rata. Betul banget, dan bahkan nampaknya dari Dewa United harus menjadi tim pertama yang dropping out too early. Sayang sekali pada Dewa United. Dia berusaha untuk memerangkap tim Bigetron, malah terperangkap kembali posisinya oleh tim Bigetron. Sangat disayangkan momentum awal. Knockdown ke arah Luxi harusnya bisa dimanfaatkan oleh Dewa United yang saat ini mencoba untuk bangkit. Karena kita melihat juga minggu yang pertama Dewa United menjadi tim yang paling sedikit mendapatkan bonus poin karena mereka berada di dasar klasemen. Mereka coba bangkit di minggu yang kedua, tapi lagi-lagi pukulan telak yang justru didapatkan oleh Dewa United. Mereka mencoba untuk meratakan Bigetron, tapi balasannya terlalu sakit sehingga mereka lah yang harus pulang duluan. Kita fokus kembali
Flux yang saat ini mencoba memantau pemain-pemain dari dunia games. Yes, betul. Kalau kemarin dari era Flux berhasil bisa memberikan happy birthday-nya ke arah tim Gapex, tapi kali ini nampaknya dari era Microvok yang berhasil bisa memberikan kejutan juga ke arah tim Onyx, ter-takedown satu player, dan bahkan dari era Onyx hanya tersisa 2 player aktifnya aja terpantau dari status yang berada di arah bagian sebelah kanan. Kali ini pemain dari Onyx yang tadi sempat Windy Notisu juga nampaknya harus direlakan begitu saja karena sudah tidak ada revive yang bisa dilakukan lagi. Dari arah kejauhan kita melihat Microvok dan juga seorang Lyzek. Ternyata Microboy lah yang tadi mendapatkan satu pemain dari Onyx Esports. Ada beberapa yang saat ini sedang berkutat dengan Blue Zone, 4 tim setidaknya yang masih berada di area luar dari Blue Zone-nya, karena Blue Zone akan bergerak 1 menit lagi. Yes, betul. Dan dari Joe Branky dan juga Jar Jar nampaknya juga mereka nge-split satu-satu. Dan walaupun dari arah tim Onyx hanya menyisakan 2, tapi mereka tidak ragu untuk melakukan split. Sementara Jar Jar menjaga di arah bagian compound yang cukup kecil untuk dia bisa secure seorang diri. Masih terus memantau saja pastinya Jar Jar. Belum diberikan kesempatan di awal-awal 2022 PMPL Spring Split. Namun pada akhirnya dia sedikit demi sedikit membuktikan kapasitasnya, membuktikan kualitasnya. Dan saat ini dia menjadi line up utama bisa dikatakan dari Onyx Esports. Yes, betul. Dan nampaknya Circle semakin mengarah ke arah bagian utara. Karakau dan juga Mongnai terpantau dari Alter Ego. Mereka juga langsung mengambil inisiasi untuk mereka nyebrang lewat jalur utara, lewat perairan. Tapi kita akan fokus kembali ke arah seorang Banyu yang juga mengawasi gerak-gerik di arah bagian Tatmok. Tapi sejauh ini di arah bagian minimap masih belum ada kontender lagi untuk dilawan oleh tim Zone. Ini adalah circle yang cukup sulit untuk prediksi dari Bang Flo dan juga Junior ya. Iya, Karena Scarlett, AE. mereka memprediksi tim-tim yang berada di utara memang ini bisa untuk Bisa. tim-tim utara, tapi ini utaranya utara kanan, mereka harus nyebrang. Iya, Jadi iya. mereka mungkin saja akan menjadi tamu untuk tim-tim yang udah datang duluan ke arah circle. Iya betul, karena kan mereka lewat jalur air. Ya. Takutnya pas mereka mendarat ternyata udah ada tim-tim yang stay di arah bagian pesisirnya. Jadi sulit untuk mereka bisa masuk ke arah bagian circle. Tapi kita akan fokus kembali ke arah bagian tim DG. DG juga harus lebih step up lagi gameplay mereka, karena mereka juga masih tertahan di klasemen bawah, di mana mereka kemarin itu hanya mengumpulkan 19 poin. Ya, sangat disayangkan pastinya pemain-pemain dari dunia games, karena kita tahu bersama dunia games juga kemarin sempat kedatangan tamu tak diundang di match terakhir. Itu juga menjadi pertanyaan kita di hari ini, apakah kembali akan ada pertemuan antara dunia games yang memang kita tahu bersama mereka adalah pemilik Pochinki untuk sepanjang 2022 PMPL ID Spring Split. Tapi kemarin Bigetron datang menuju ke arah Pochinki. Kita berpindah kembali point of view-nya menuju ke arah RRQ, tim yang juga kemarin entah apa yang terjadi, RRQ kemarin jadi bulan-bulanan semuanya. Iya betul. Dan banyak juga meme tentang RRQ, makanya RRQ bisa bangkit lagi untuk bisa memperkokoh lagi posisi mereka. Tapi nampaknya dari arah Asa lebih kokoh lagi untuk bisa memblokin visionnya ke depan, karena dari arah tim DG berberi lock habis-habisan angle-nya oleh seorang Asa. Ya, kemarin menjadi bulan-bulanan warga. Di hari yang pertama, minggu yang kedua, RRQ mencoba untuk mendapatkan momentum. Tapi entah apa yang terjadi di arah yang Boy? berbeda. Tensky, pemain-pemain Void satu persatu meledak. Bahkan ternyata Zela yang menyebabkan hal tersebut mendapatkan satu kembali pemain dari Void. Yes, betul. Dan nampaknya ada ketinggalan rotation dari arah tim Skylights dan dari arah jalur air bahkan. Dan ini posisi yang sangat amat tidak baik untuk tim Void, karena posisi mereka benar-benar terhentikan banget langkahnya oleh seorang Zai. Ini dia elang utara yang memang memiliki mata elang, karena mereka adalah elang utara sehingga memiliki vision yang cukup jauh tapi masih jelas juga karena Zai kali ini sudah menggunakan kacamata. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari arah Void juga mereka rotasi cukup jauh dari arah bagian tambang menusuk ke arah bagian utara untuk bisa masuk lagi, tapi posisi mereka dihadang begitu saja oleh tim Scarlet Gaming. Dan kita fokus kembali ke arah Gapex dan juga EVOS. Microvok dari kejauhan berhasil bisa take down nampaknya dari arah tim Gapex, dan walaupun pada akhirnya berhasil bisa sukses untuk di revive, ternyata KF tadi yang ter-take down. KF harus segera diselamatkan. Rosemary dari Archer Tower ini memiliki vision yang cukup jelas tadi menuju ke arah pemain-pemain dari EVOS. Terus ditahan pemain EVOS Reborn. Tapi kalau kita lihat di dekat Rosemary itu ada satu pemain EVOS, Lyzek ternyata, yang dekat sama Rosemary, antara Lyzek atau Redface yang lebih dekat dari arah Rosemary. Tapi Rosemary nggak ngelihat ke Redface. Rosemary justru ngeliatnya ke arah yang cukup jauh. Iya betul. Dan bahkan sekarang Silka juga Di masih bawahnya, masuk ke arah bagian mereka. Dan dari arah KF dan juga Microvok mereka masih stay di arah bagian Paradise. Sementara dari Lyzek dan juga Redfast udah nge-split duluan membuka jalannya ke bagian luar. Kalau misalkan kemarin biasanya tuh Lyzek di pairinginnya sama KF untuk mereka membuka jalan masuk ke bagian circle. Tapi kali ini ada combo dari Redfast dan juga Lyzek ternyata. Sebuah perubahan kembali ditunjukkan oleh EVOS Reborn. Tapi Windy, sempat kita diskusikan tadi,
ini susah untuk pemain SG dan juga AE karena mereka harus nyebrang. Mungkin saja mereka yang akan disambut. Ternyata Alter Ego sudah berada dalam circle duluan dan mereka yang akan menyambut tim-tim lain. Iya, dan bahkan dari SG juga mereka ternyata menunggu momentumnya untuk bisa menyeberang lagi lewat area dari Pulau Bravo-nya. Mereka nggak mengambil jalur air dan itu juga nampaknya keputusan tepat karena mereka berhasil bisa mendapatkan pendidik poin elimination dari tim Voin. Sama halnya dengan tim Genesis Dogma pun yang juga dilanda kesulitan karena ada lawannya dari arah tim BNW. Ya, BNW mendapatkan satu knock tadi menuju ke arah pemain dari Genesis Dogma Gates. Tapi revive berhasil mereka lakukan. Saat ini Flux terus menjadi yang terdepan untuk memantau di mana sebenarnya posisi pasti dari pemain-pemain Genesis Dogma Gates. Tapi low HP Satar harus berhati-hati. Mundur terlebih dahulu. Nichil datang. Paman Nichil bersiap untuk menyambut pastinya pemain-pemain dari BMW. Tapi dari sisi yang berbeda. Terlalu terbuka posisi dari Booms. Satar mencoba untuk menyelamatkan rekannya tapi tidak berhasil karena confirm elimination dilakukan oleh Flux. Ya, sebenarnya itu juga nampaknya dari Satar juga cukup low HP-nya dibuat kelimpungan oleh tim BNW dan nampaknya dari RK pun juga sedang fight karena tim Alter Ego. Tapi granat dari arah Nichil harusnya lebih matang lagi, tapi ada granat juga balasan nampaknya dari tim Genesis Dogma dan connect. Granat dari Nichil yang berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim BNW. Paman Nichil melemparkan granat dengan sangat baik sekali, berpindah kembali menuju ke arah Daybot. Saat ini justru pemain-pemain BMW yang harus mundur perlahan karena desakan dari Genesis Dogma Gates terlalu kuat, terlalu sakit tembakan-tembakan yang diluncurkan Genesis Dogma. Yes, dan granat lagi dilontarkan oleh Paman Nichil untuk bisa mengkonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Nampaknya untuk bisa menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Genesis Dogma. Bahkan tapping-tapping dari tim Scarlet Gaming masih berusaha untuk mendapatkan confirmnya ke arah tim Voin. Zai saat ini menjadi pemeran antagonis untuk Voin karena dia sangat jahat sekali menyiksa pemain-pemain Voin yang berada di area air. Tidak berdaya Voin untuk sementara waktu karena Zai dikirim untuk terus memberikan pressure ke arah Voin. Tidak bisa kemana-mana, bahkan Pinky juga saat ini datang. Satu knock didapatkan oleh seorang Pinky. Yes, betul, dan ini benar-benar Voin gak bisa kemana-mana sih. Berberi lock banget angle-nya dari tim Scarlet Gaming. Bahkan Pinky pun melihat lagi pergerakan dari arah seorang Tensky dan langsung di spray down menggunakan IBZ yang masih belum bisa mendapatkan lagi korban tambahan. Tapi dari Voin benar-benar kejegal banget posisinya oleh tim Skylights. Terus diberikan pressure, terus disiksa pemain-pemain dari Voin Victory 88. Tidak bisa melakukan banyak hal, berpindah kembali menuju ke arah point of view dari Flux. Saat ini dua-duanya sudah terkena blue zone. Saat ini dua-duanya sudah dirugikan dari fight yang terjadi karena ini sulit untuk mereka bisa menyelesaikan fightnya tanpa ada yang rugi karena mereka harus bergerak sekarang. Kalau mau nggak mau BMW harus melepaskan Genesis Dogma dan mereka masuk ke dalam circle. Yes, betul, dan Voin juga harus dipulangkan nampaknya di posisi yang ke-15. Tapi dari arah Flykido dan juga Banyu masih berusaha untuk mengkontes juga kartim Bigetron dari Yuhai yang akan coba dipredik nampaknya oleh granat dari arah seorang Banyu. Dan Yuhai juga mengokang sebuah granat untuk saling bertukar granat nampaknya, tapi splash damage yang masih belum bisa menumbangkan. Tapi Flykido ter-takedown dari arah yang lainnya. Linux kita melihat juga masih berada di area dalam dari sebuah compound tadi, berpindah menuju ke arah mineral, mencoba untuk melihat dengan M4 kali 3 menuju ke arah pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Terus kita pantau karena circle juga saat ini sudah bergerak kembali menuju ke arah utara dan Alter Ego Limax lah yang berada di tengah dari circle. Wow, ini sih AE nyaman banget, mereka udah dapat ke arah bagian center dan bahkan di arah bagian selatan dan juga di arah bagian barat yang banyak banget tim-tim yang masih berlomba juga untuk bisa masuk ke arah bagian circle-nya. Dan dari arah Red Fest melihat adanya kepala dari seorang Bilo tertekong sudah player dari tim GPX, sama halnya dengan ada beberapa tapping juga dari seorang Miliano berusaha untuk ngepredik lagi letak dari player tim RRQ. Menarik sekali untuk kita lihat match yang satu ini karena KBZ tiba-tiba laku di tangan para profesional player. Kita melihat dari awal KBZ memang awalnya dipakai oleh pemain Bigetron Red Alliance tadi saat mendapatkan satu pemain Onyx, namun kita fokus dulu menuju ke arah Jar Jar dengan UMP-nya mendapatkan satu knock end menuju ke arah Kean. Ciel juga pastinya akan didapatkan. Ada bagi di sana. Mungkin saja ini adalah cut rotasi yang dilakukan oleh Onyx menuju ke arah victim 365, namun granat Gremory connect menuju ke arah Joe Branke. Yes, betul, tapi hati-hati keras nampaknya akan coba dihancurkan oleh seorang Jar Jar dengan granat begitu betul, tapi granat yang tidak disangka-sangka datang menghujam posisi dari tim Onyx yang harus juga gugur di posisi yang ke-14, Sanskuy. Sangat disayangkan Onyx tadi gagal untuk melemparkan granat terakhir yang menuju ke arah victim 365. Victim masih bisa melakukan revive juga, masih bisa bangkit dengan 3 playernya untuk saat ini. Yes, betul, dan tim ini 3 tim sudah dipulangkan ke arah bagian lobby dan sekarang RRQ tadi fight ke tim Alter Ego, fight kembali juga ke tim Geek. Kali nampaknya yang udah mulai kelimpungan juga karena RRQ semakin lebih mengamuk lagi untuk bisa mendapatkan satu demi satu knockdownnya ke arah player dari tim Geek. Bahkan Tom pun terculik dari arah angle seorang Nerfeko.
masih menahan pemain-pemain dari Geek Fam yang mencoba untuk masuk sedikit demi sedikit. Ini dia tim yang kemarin menjadi bulan-bulanan warga RRQ, namun kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Flux terus memberikan pressure. Justru saat ini tiba-tiba Flux berada di belakang dari Genesis Dogma. Iya, backline yang tidak terjaga dari arah seorang Paman Nichil tadi nampaknya berhasil bisa dimaksimalkan oleh Flix, bahkan dari arah Geek juga dimaksimalkan. Last man standingnya oleh tim BNW yang udah mulai step up juga gameplay mereka, bahkan dari arah tim RRQ pun harus siap dengan cegatan seorang Kopinli. Geek bermain bagus di hari kemarin, namun mengawali hari dengan start yang cukup buruk. Di hari kedua kali ini kita berpindah kembali menuju fight yang terjadi. Kopinli terus memantau, terkena Blue Zone, terselimuti oleh Blue Zone, harus masuk ke pertahanan dari RRQ. Tapi RRQ kuat pertahanan mereka dari tadi. Yes, dan nampaknya Flux juga udah tidak kuat lagi karena ada gempuran juga dari player dari arah tim RRQ dan menyisakan Kopinli yang harus berjuang seorang diri untuk bisa mendapatkan placement sebaik mungkin untuk tim BNW. Tapi nampaknya dari Bigetron diapit oleh dua tim yang berbeda, ada Zone dan juga tim EVOS yang lock angle-nya ke arah tim Bigetron. EVOS masih berjuang juga untuk masuk ke dalam circle. GPX yang memang sudah menunggu semuanya untuk datang. Yuhai berhasil menerobos untuk berada di area seberang dari GPX, namun kita melihat juga Kopinli mencoba lagi dan lagi untuk bisa mendobrak banyak pertahanan di depannya. Saat ini yang sedang diincar adalah pemain dari Genesis Dogma, tapi sulit untuk Kopinli, apalagi healing dia cuma 3. Iya, cuma 3 lagi yang tersisa dari arah Kopinli dan jarak tempuh untuk ke circle juga masih cukup jauh, apalagi tempuh seorang diri oleh seorang Kopinli. Dan di arah bagian depan juga banyak banget tim-tim yang berusaha untuk menjegal juga posisi dari tim BNW, tapi nampaknya ada tembak balasan juga dari arah Yuhai dan bahkan dari arah KF pun juga hampir ter-take down dan berusaha untuk menyelamatkan seorang Microvox, nampaknya dipegang dan akan coba langsung dilakukan upaya revive. Terlihat saat ini terus ada revive yang dilakukan, tapi smoke-nya hilang. Smoke-nya hilang untuk pemain EVOS Reborn. Apakah ketahuan posisinya karena ada Skylight Gaming di area seberang? Skylight River Blue itu terlalu jauh, ternyata masih aman untuk sementara waktu EVOS Reborn. Yes juga, dan menjadi PR selanjutnya untuk tim EVOS itu dari arah Yuhai yang masih berusaha untuk memberikan surprising attack juga ke arah tim EVOS. Tapi GPX pun ingin ikut andil untuk bisa mendapatkan ke arah tim EVOS, tapi headshot dari arah Fnatic ke arah tim Aura. Fight tidak boleh terjadi juga, tapi nampaknya Yuhai mendapatkan 2 player dari tim EVOS dan Yuhai berhasil bisa mendapatkan 3 player ke arah tim EVOS. Tapi Yuhai juga kali ini harus menyerah di tangan seorang Lyzek. Bahkan Yuhai menjadi confirm elimination dari seorang Lyzek. Tapi ini adalah performa yang sangat baik ditujukan oleh Yuhai tadi. Setidaknya membuat EVOS kehabisan banyak waktu karena mereka harus segera melakukan revive dan juga perjalanannya cukup jauh untuk masuk ke dalam circle. Iya, 3 player tadi ter-take down sama Yuhai, hanya misalkan Lyzek, tapi untungnya masih ada backup terakhir yang dimiliki oleh EVOS yaitu dari arah seorang Lyzek. Dan kita fokus kembali ke tim Alter Ego yang mereka dari tadi tidak berpindah juga, mereka punya kempon, mereka punya area, dan akan kita lihat juga defensif dari Alter Ego mampukah buahkan hasil begitu maksimal. Sama halnya dengan granat dari seorang Potato, mampukah connect ke tim Aura, dan granat meletup masih belum bisa mendapatkan targetnya ke tim Aura. RRQ saat ini menjadi penguasa zona karena mereka satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle untuk sementara waktu. Tapi No Mercy Wibu membuka fight menuju ke arah Alter Ego Limax. 1 tumbang, ada granat yang pastinya ditujukan untuk mendapatkan confirm elimination. Tapi ini dia RRQ yang sangat nyaman mendapatkan 1 demi 1 tembakan menuju ke arah Aura. 1 pemain yang ditumbangkan adalah No Mercy Wibu. Yes, betul, trade damage tadi terjadi ke arah kedua player dari arah tim Aura. Tapi sebenarnya itu dari arah Fnatic juga berusaha untuk melakukan granat, berusaha untuk mendapatkan predict nets-nya ke arah tim Aura yang akan coba digugurkan, tapi ternyata Aura terjepit dari arah angle tim RRQ dan juga tim Alter Ego. Kembali kita lihat Nerpeko, pemain yang sangat berbahaya dari RRQ Ryu saat ini terus menebar ancaman kepada semua tim lawan-lawannya. Aura yang tadi mencoba untuk bisa mendapatkan satu persatu pemain-pemain Alter Ego Limax terkaget, terheran-heran karena dari sebelah kiri ternyata masih ada RRQ terus melakukan tembakan ke arah dirinya. Wow, dan apalagi dari arah Voldemort juga dia enak banget, dia memiliki angle tertinggi untuk saat ini dari bagian circle, tapi dari bagian belakang juga masih ada Satar yang bisa juga memberikan backstep yang sukses. Tapi nampaknya dari arah Six juga akan commit lagi fight ke arah seorang Nerpeko, dan Asa juga akan nge-lock visionnya ke arah tim GPX, di mana RRQ membagi split visionnya, split fokusnya ke arah 3 tim yang berbeda. Akan granat dari Nerpeko connect ke arah tim Aura. Masih terus kita lihat Nerpeko, 1 pemain saja dikirim untuk menjaga 3 naga yang mencoba untuk masuk ke dalam circle. Tapi Nerpeko bersiap dengan granat yang ketiga, akan coba dilemparkan. Masih loncat-loncat dia di sana, mengokang granat dengan cukup matang. Bangkit seorang Hanforyu menghukum Nerpeko yang terlalu lama berdiri dan langsung tumbang untuk saat ini. Wow, tembakan yang amat sangat menyakitkan datang dari Hanforyu, dan dari Jidin juga berusaha untuk revive seorang Six. Dan kali ini nampaknya ter-take down dari arah angle seorang Voldemort yang posisinya memang enak
dia berada di puncak tertinggi untuk di circle kali ini. Sama-sama sedang melakukan revive, namun Aura sudah selesai terlebih dahulu. Mort dan juga Nerpeko harus bersiap-siap, harus berjaga-jaga. Tapi revive juga sudah selesai dilakukan, tapi granat juga dilemparkan. Tidak hanya granat, bahkan ada molotov juga. Tumbang kembali Nerpeko, baru bangkit langsung jatuh lagi. Yes, jatuh bangun nampaknya dari arah seorang Nerpeko, bahkan akan coba digempur lagi dengan granat Predicness dari arah seorang Jaden yang berusaha untuk mengkikis juga mengeliminasi player dari arah tim RRQ. Fnatic pun masih coba memaksimalkan healing yang dia punya, Sanskuy. Sangat cerdas pemain-pemain RRQ di match kali ini. Mereka sadar mereka menguasai circle, melebarkan sayapnya. Mereka tidak diam di satu titik saja. Mereka menyebar untuk sementara waktu agar yang lain nggak bisa masuk. Iya betul, dan bahkan dari Asa juga masih bisa menjaga ke arah bagian belakang, dan dari arah Mort juga melihat pergerakan dari arah seorang Ziggs dan hanya menyisakan Jaden seorang diri yang akan coba diburu juga nampaknya, dan bahkan itu dia habis sudah. Fnatic join the fight dan berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Aura. Kita lihat ini dia RRQ yang bangkit. Kemarin mereka bermain dengan sangat-sangat buruk sekali, namun di hari ini mereka memulai dengan sebuah match yang sangat gemilang, bahkan Satar menjadi elimination selanjutnya untuk RRQ Ryu. Sangat-sangat baik apa yang ditujukan oleh RRQ. Dan kalau kita lihat saat ini sudah pasti winner chicken dinner didapatkan oleh RRQ Ryu. Yes, betul, presentase yang sangat amat besar, dan bahkan sudah ada taunting juga yang diberikan oleh tim RRQ karena mereka tahu mereka unggul, dan Derek Smith juga masih berusaha untuk memaksimalkan healing yang dia punya, dan ini udah pasti chicken dinner dimiliki oleh tim RRQ. Ya, ini dia RRQ Ryu. Kalau kata orang-orang, ikan kakap digigit semut Cakep. terang. Habis gelap terbitlah terang. Berarti dari arah Mimim juga memberikan masukan, memberikan semangat lagi berarti ya, Sans, ya, untuk RRQ. Mereka bisa kembali lagi back on track seperti RRQ yang sedia kala. Kemarin mereka hanya mengumpulkan 13 poin dari 5 match yang mereka mainkan. Tapi di hari ini saja, baru dimulai saja, eliminationnya udah 12. Betul. Dan ini benar luar biasa banget, lonjakan yang sangat amat tinggi dan harusnya bisa memboosting juga posisi dari tim RRQ. Dan ini dia winner chicken dinner yang berhasil diamankan oleh tim RRQ Ryu. Ya, sangat luar biasa. Sangat berbeda 180 derajat performa mereka di hari pertama dan juga di hari yang kedua. Di hari pertama mereka menjadi bulan-bulanan warga. Betul. Namun saat ini mereka membuat kita ternganga karena elimination sangat banyak. Bahkan eliminationnya 12 kemarin total. Dari elimination dan juga dari placement point 13 dari 5 match. Ini sangat luar biasa sekali lonjakannya. Dan ini